Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Resort Sunset atau Sunset Resort Kota Bau-Bau. Dan hari ini kita akan melakukan koja-koja konowia kahavarungi. Hidup itu bukan lomba lari, melainkan lomba berbagi. Yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kamu bisa mewujudkan mimpi, namun seberapa banyak manfaat yang bisa kamu berikan ke orang lain saat mimpi tersebut akhirnya terwujud. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, hari ini kita akan kupas berbagai aspek, khususnya kita di komunitas Kepton sering sekali melakukan koja-koja di dunia maya atau disebut dunia digital hari ini. Di komunitas Kepton kita semua tergabung di dalamnya dan alhamdulillah kita terus mewujudkan silaturahmi itu, dan hari ini bentuk silaturahmi itu kita coba tampilkan melalui ketemu langsung kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di komunitas Kepton. Saya sebagai salah satu penggagas dari acara ini ingin sekali mewujudkan mimpi kita, yaitu mimpi bagaimana Kepton bisa terwujud di masa yang akan datang. Dan itu adalah kecintaan kita semua. We love Kepton. Kami cinta semua Kepton. Itulah wujud daripada pertemuan hari ini. Kenapa hari ini kita melakukan pertemuan koja-koja? Karena keinginan kita Kepton cepat menjadi sebuah provinsi yang kita idam-idamkan bersama. Bapak Ibu sekalian, namun demikian kita akan kupas beberapa koja-koja kita di komunitas, dan yang terupdate tentunya masih banyak yang perlu kita kupas. Namun koja-koja ini bukan untuk menyinggung atau menyakiti yang lain, tapi bagaimana caranya supaya agar kita tetap terdekatkan dalam situasi kekeluargaan, yaitu sesama orang Buton. Terima kasih saudara-saudaraku yang berbahagia telah datang dan hadir di Sunset Resort. Dan hari ini tentunya ada hadir Bapak Syamsu Umar Abdul Sabiun, kemudian juga hadir Bapak Safei Kahar dan Ibu Ma'asra. Teman-teman semua, mereka ini tidak hanya karena apa ya, kita coba ingin membuat mereka langsung spontanitas sebagai narasumber. Sebenarnya tidak ada perencanaan untuk menjadi narasumber. Ya, jadi kami hanya mengundang beliau-beliau sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang pernah memegang kendali kekuasaan di Kabupaten Buton maupun di Kota Bau-Bau. Seharusnya masih banyak lagi dalam komunitas itu. Ada Pak Amirul Tamim, ada Pak Hugua, ada Pak Tamrim, ya. Dan kami sudah melemparkan di grup. Semoga saja mereka mau melihat ini. Dan setelah ini kami akan siarkan di YouTube, ya, di YouTube channel, dan insya Allah mereka akan melihat koja-koja kita hari ini dan kemudian akan berlanjut kepada koja-koja berikutnya. Baiklah, sebagai kata pembuka hari ini, saya ingin menyapa Pak Syamsu Umar Abdul Samiun, ya, sebagai Yarona Bupati Mangura. Ya, di sampingnya tentu ada Yarona Bupati Manjuana. Ya, ya, jadi kedua beliau ini pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Buton, dan hari ini ketemu di koja-koja kita. Saya ingin tentunya menyapa Pak Umar, memberikan sedikit kesan tentang koja-koja ini. Dan barangkali sebelum Pak Umar, Pak Safei sebagai tuan rumah mungkin bisa memberikan semacam gambaran tentang kenapa sih koja-koja ini kita mulai hari ini, dan ini barangkali sebagai tuan rumah yang menyiapkan fasilitas tempat dan lokasi. Saya ingin Bapak barangkali memberikan penjelasan sedikit sebelum kita lanjut pada yang berikutnya, Pak. Silakan, Pak. Topiknya apa? Ya, topiknya kita masih topik masalah koja-koja, Pak. Ini gagasan kita di komunitas yang kemudian ditangkap oleh Pak Safei sebagai anggota komunitas dan menyiapkan tempat di lokasi ini. Dan sebenarnya keinginan apa sih sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman kita ini? Apakah ini merupakan silaturahim atau bentuk koja-koja ini akan menjadi luas? Begitu barangkali, Pak. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, khususnya Pak Umar, Ibu Masrah, ya, dan yang lain-lain. Ini beliau berdoa ini luar biasa ini. Karena sebelum jadi kepala daerah, memimpin legislatif dulu. Ya, Pak Umar ketua DPR dulu, baru kepala daerah. Ibu Masrah ketua DPR dulu, baru wakil kepala daerah. Kalau saya hanya kepala daerah. Jadi kalau di politik saya masih harus berguru kepada mereka berdua ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara di Sunset. Saya sangat bersyukur dan merasa tersanjung dikunjungi di sini. Ini sebenarnya koja-koja ini bermula dari komentar-komentar di WA grup, ya. Yang waktu itu sebelum masalah aset selesai, ya. Karena sekarang sudah selesai. Nah, itu banyak komentar dan terbagi yang komentar itu. Ada yang berpihak ke kota, ada yang berpihak ke kabupaten. Saya tidak berani ngomong. Dan juga saya tidak berani komentari. Hanya saya katakan, saya sebenarnya banyak mengetahui itu soal aset. Ya. Yang menahan aset dulu yang pertama kan saya. 10 tahun saya tahan. Nah, ini ada ketua DPR, ini mantan ketua DPR. Tapi saya tidak berani komentar di sini. Tiba-tiba ada yang beberapa kemudian ada yang nyambung. Dulu Pak Safei pernah ngomong itu. Katanya banyak mengetahui soal aset. Bagaimana kalau disambung kembali? Langsung koja-koja di tempatnya. Jadi saya tangkap itu. Nah, tetapi sebelum koja-koja ini, saya pernah melihat foto bersama yang begitu mesra. Pak Gubernur, Pak Umar, Pak Wali, Pak Bupati, ya, di Hotel Zenit barangkali, ya. Saya telepon Pak Wali, saya ada lihat foto yang begitu mesra ini, foto bersama ini. Apa ini aset sudah selesai? Oh iya, sudah selesai Pak Safei. Ya. Nah, jadi setelah saya diskusi dengan Abah, mungkin tidak perlu kita bahas ini aset, karena sudah selesai. Apanya yang kita bahas? Tapi Pak Abah bilang, aturan yang dibahas. Karena kita belum tahu persis ini. Karena yang komentar ini kan bukan menyebut aturan, hanya memihak. Berdasarkan persepsinya sendiri-sendiri. Sementara soal konflik aset dari saya 10 tahun, tidak ada yang salah. Wali kota tidak salah, karena dia kepentingannya memperjuangkan kepentingan kota. Bupati juga tidak salah, karena kepentingan memperjuangkan kepentingan kabupaten. Yang salah aturan yang dibuat pusat. Karena dalam satu undang-undang, ya, dalam satu pasal itu bisa pasal yang satu yang lain bisa bertolak belakang. Ya, misalnya di Undang-Undang Nomor 13, pasal 14, ada bukunya, tapi saya masih hafal sedikit. Ada saya bawa bukunya itu. Pasal 14, ayat 1 dikatakan bahwa barang bergerak tidak bergerak yang ada di wilayah Kota Bau-Bau diserahkan kepada pemerintah kota. Itu ayat 1. Tapi ayat 3-nya berkata lagi, tata cara penyerahan diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Ini satu pasal, sama-sama undang-undang. Kekuatannya sama kan? Tapi bertolak belakang. Nah, dari dasar ayat 3 ini, lalu terbitlah undang-undang edaran Mendagri kepada 12 kota yang dibentuk itu. Salah satunya Kota Bau-Bau. Itu menjadi pedoman 12 kota. Ironisnya ini Menteri Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri membuat petunjuk ini disamakan ibu kota dan bukan ibu kota. Misalnya Cimahi, karena dia bukan ibu kota kabupaten, disamakan aturannya dengan Bau-Bau yang ibu kota kabupaten. Itu ironisnya. Gitu. Jadi di diserahkan dikatakan bahwa yang diserahkan adalah fasilitas umum. Ya, misalnya jalan, jembatan, rumah sakit, lapangan bola, olahraga, gorong-gorong, semua,
saluran pembuangan, dan kantor-kantor yang selama ini dikuasai oleh pemerintah kolektif. Ada di sini, tapi saya tidak usah buat karena saya masih hafal sedikit ya. Kalaupun salah sedikit. Loh, jadi kalau di situ dibunyikan kantor-kantor eksekutif yang diserahkan. Jadi dalam undang-undang antara pasal ayat 1 tadi yang selama ini dipegang oleh wali kota, saya pegang ayat 3, penjelasannya seperti itu. Tapi ketika saya menyerahkan hasil waktu itu kepada pejabat, saya tidak ikuti juga itu. Karena kalau saya ikuti itu tidak jalan pemerintahan kota. Karena kantornya satu dulu di Batambari. Maka supaya jalan pemerintahan kota, saya tambah beberapa bangunan. Yaitu kantor lama itu di dekat Ruja Bupati, itu Ruja Bupati. Ya. Kemudian sekolah Cina. Ya. Kemudian guest house yang jadi kantor DPR kota lama itu. Ada beberapa lagi yang saya kasih. Di luar eksekutif. Itu baru bicara Undang-Undang 13. Jadi ketika saya di wali kota dulu, tidak ada yang salah. Wali kota pegang ayat 1, saya pegang ayat 3. Oh gitu. Tidak ada. Lihat lagi Kemen 42. Kemen 42 dikatakan nomor 42 tahun 2001 dikatakan Kemendagri pasal 2 bahwa barang berarti tidak bergerak wajib diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Lalu ada pasal 4 penghapusan ya, karena sebelum diserahkan dihapus dulu. Penghapusan barang tidak bergerak di wilayah kabupaten akan diserahkan kepada pemerintah kota harus melalui persetujuan, dimintakan persetujuan dewan. Ini wajib dan harus, jadi pertentangan lagi. Satu wajib, satu harus. Kalau wajib kan tidak usah minta izin DPRD kan. Tapi ini harus minta izin. Jadi sekarang jadi baru-baru ini ya kota berpegang di pasal 2, kabupaten pegang pasal 4. Sama-sama kuat. Tidak ada. Karena masing-masing memperjuangkan kepentingannya. Nah, kemudian di pasal 9-nya, keputusan 42, bahwa penyerahan selama-lamanya 1 tahun. Kalau tidak selesai 1 tahun, tambah 6 bulan. Itu di pasal 9. Sementara ya di Undang-Undang nomor 22 maupun di Undang-Undang nomor 13 tidak pernah disinggung pemindahan ibu kota. Tidak ada. Boleh buka. Jadi tidak ada kewajiban saya pindah ke ibu kota seharusnya tidak ada. Tidak ada kewajiban saya keluar dari kota Bau-Bau, tidak ada. Tidak ada undang-undang. Boleh buka. Makanya ketika lahir Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2003 tentang pemindahan ibu kota ke Pasar Wajo dikatakan pemindahan ibu kota dibagikan kepada kemampuan APBD Kabupaten Buton dan pelaksanaannya secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tidak ada batas waktu. Mau 10 tahun, 20, 30 baru pindah, tidak ada. Tidak ada. Tapi syukur kan kami cepat pindah. Oleh sebab itu saya katakan itu hari, yang ketemu cukup bupati wali kota. Apa? Win-win solution. Ada yang koja-koja. Kalau pakai aturan sama-sama kuat, tidak bisa ketemu. Ya, maka terwujudlah koja-koja ini. Karena ada yang koja-koja kan bisa, semua bisa selesai. Tapi sudah selesai kota, tidak perlu kita bahas lagi itu. Kenapa wali kota sendiri mengatakan sudah selesai, tidak ada masalah. Jangan bahas itu lagi. Ya. Jadi saya kira itu dari saya, itu lahirnya koja-koja dari Aset sebenarnya. Tapi sebelum kita ketemu ternyata sudah selesai. Ya. Yang saya sampaikan tadi adalah masalah ketika saya menjabat selama 10 tahun. Yang jelas selama 10 tahun wali kota tidak salah, saya tidak salah, yang salah aturan. Ya. Menarik sekali. Ya, menarik sekali Pak Safei. Itu saya terima kasih. Ternyata kurang lebih hampir 10 tahun beliau menjabat di Kabupaten Buton. Juga wali kota waktu itu Pak Amirul Tamim juga sebagai pejabat wali kota. Untuk persoalan aset ini mereka mempertahankan
masing-masing untuk kepentingan daerahnya. Oleh karenanya penyelesaian tidak ada. Syukur alhamdulillah tadi Pak Safei katakan bahwa sebenarnya jalan untuk mencairkan suasana seperti itu adalah koja-koja seperti ini. Bagaimana kita temukan pendapat dari pemimpin dan kepada pemimpin. Tadi Pak Safei sudah mengatakan bahwa sudah selesai. Barangkali Pak Ubar atau Ibu Ma'asra barangkali bisa memberikan sedikit pandangan tentang ini, Bu. Silakan, Bu. Ya. Terima kasih yang saya hormati senior, Bapak Senior Bupati Pak Safei dan Adinda tercinta Pak Umar Samiun. Selain beliau juga mantan Bupati Buton dan mantan Ketua DPR di Kabupaten Buton juga. Kebetulan saya usianya lebih tua dari beliau. Dan hadirin ibu-ibu, bapak-bapak semua, dan ada teman kami sini Pak Laude Hamuri juga mantan pimpinan DPR Kota Bau-Bau. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebetulnya koja-koja ini saya ikut nimbrung aja, saya lihat di WA, saya ikut masukkan nama saya ikut. Saya pikir ini koja-koja mantale. Padahal saya lihat kesiapannya, wih, ini benaran, bukan mantale ini. Saya lihat foto dan disiapkan baleho begini, waduh, ini benaran padahal nih. Saya pikir hanya kita koja-koja biasa ya, ngopi-ngopi gitu ya. Tapi ya terima kasih, ini luar biasa. Buat panitia menyiapkan ini semua. Betul sekali kata Pak Safei, ini saling berbalas pantun di WA. Waktu itu saya baca juga WA dari Pak Safei, saya ikut nimbrung. Nimbrungnya itu saya katakan kepada Pak Safei, Pak, masih ingat nggak waktu kita menghadap Menteri Dalam Negeri di kediamannya pada waktu itu? Pada waktu itu saya berdua Pak Amirul, saya waktu itu menjadi Ketua DPR Kota Bau-Bau dan Pak Safei masih Bupati Buton dengan temannya. Pada waktu pagi, kita perginya pagi kita ketemu Pak Menteri Dalam Negeri. Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan ya diatur saja sesuai undang-undang otonomi daerah otonomi baru mengenai aset. Di situ kan dikatakan aset dan utang itu harus diserahkan di dalam undang-undang itu. Dan kalaupun ada yang lainnya itu bukan lagi ini, sudah dibijaksanai atau dibijaksanai oleh kepala wilayah, yaitu gubernur. Pada waktu itu disampaikan ya diatur saja sama gubernur sebagai kepala wilayah di daerah itu. Kalau Pak Safei minta, kami nggak bisa, saya belum punya ini, belum punya itu, kata Pak Safei pada waktu itu kepada menteri. Ya silakan aja diatur, nanti dilaporkan kepada gubernur. Itu yang pada waktu bincang-bincang di kediaman Menteri Dalam Negeri. Dan tidak ada keputusan. Itu terserah kepala wilayah. Dia mau kasih permintaan Pak Safei pada waktu itu sebagai bupati, karena kami pindah di daerah yang belum ada ini, belum ada segala macam. Jadi memang diserahkan kepada, silakan minta ke gubernur, sebab dia yang lebih mengetahui wilayahnya. Itu perkataan dari Pak Mendagri, Menteri Dalam Negeri pada waktu itu. Ya sudah sampai di situ saja. Makanya saya juga minta maaf Pak Umar. Saya lihat di WA juga ada pertengkaran begitu. Saya sempat kaget juga sebagai salah satu juga yang pernah mengetahui persis lah
Saya mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu, saya ini jadi anggota dewan di 2 daerah, 2 periode di Kabupaten Buton, 2 periode di Kota Bau-Bau. Jadi adanya Kota Bau-Bau kami juga ikut di dalamnya, dan terjadinya Kota Bau-Bau kami ikut di dalamnya, dan perjuangan untuk Kepton ini kami juga ada di dalamnya. Jadi sebetulnya adinda kami ini Pak Umar ini yang luar biasa buat kami juga. Beliau ini memang orangnya ya mirip-mirip saya lah. Pokoknya tabrak dulu baru kita berurusan, ya enggak? Ini luar biasa. Saya minta terima kasih atas ininya beliau ya. Makanya minta maaf ya semuanya. Makanya ada Siloam di Bau-Bau, ada Hipermat di Bau-Bau. Ini karena berkat beliau. Itu ada di Bau-Bau karena ya minta maaf. Kalau tidak ada orang gila ini, tidak ada semua itu di Bau-Bau. Ini kasihan dia. Dia seperti saya bilang, dia tabrak dulu, nanti belakangan kita berurus. Ini Pak Umar. Bukan saya bela di depannya Pak, mohon maaf. Jadi orangnya seperti ini. Begini Pak Umar, waktu masyarakat sering ke saya, bagaimana itu? Itu tata ruangnya bukan begitu. Itu kenapa Siloam, Hipermat itu di situ ditempatkan. Tata ruang bukan begitu. Nah, itu waktu itu kebetulan saya ditugaskan oleh Wali Kota Bau-Bau, Pak Tamrin, pergi Lemhanas. Karena beliau tidak sempat, saya ditugaskan. Jadi saya ikut Lemhanas. Lemhanas ini Lemhanas pimpinan daerah. Saya ikut sebagai ketua DPR dan saya ikut juga sebagai wakil wali kota Bau-Bau. Waktu dibangunnya Hipermart itu, semua masyarakat itu kan salah tata ruang. Itu tata ruang kota Bau-Bau tidak boleh di situ dibangun. Waktu saya Lemhanas, saya tanyakan kepada pemateri, Pak, kami ini ada masalah di kota kami bikin ini. Terus dia bilang begini, sudah berapa lama tata ruang itu dibuat? Tata ruang itu boleh dirubah kalau lebih dari 5 tahun. Wah, waktu di tata ruang itu dibuat saya masih anggota DPR, belum ketua DPR. Sementara saya datang sudah wakil wali kota Bau-Bau, berarti sudah lebih dari 5 tahun. Nah, waktu itu saya bilang datang dari pemerintah provinsi. Ini ya, saya sampaikan sejarah ini bapak kita ini yang suka mengamuk ini. Ini sejarah. Ini jadi saya kalau dia mengamuk begitu saya nggak heran. Ini sudah sifatnya beliau. Suka mengamuk dulu, tabrak dulu. Nah, jadi saya tanyakan boleh. Sebab itu sudah lebih dari 5 tahun. Boleh Bu katanya. Kalau aturan mengenai tata ruang itu hanya boleh dirubah 5 tahun kemudian. Jadi misalnya di situ sebelum ini dijadikan tata ruang sebagai ruang pertanian. Tiba-tiba kan ada tambangnya di dalam. Gimana ya? Kita butuh ini untuk menaikkan PAD kabupaten atau gimana ini? Sementara kita butuh dana untuk kemajuan kota atau kabupaten. Itu boleh dirubah seperti saya katakan tadi setelah 5 tahun. Jadi pada waktu gubernur datang ke kediaman kami, bagaimana itu? Sebab Siloam dan Hipermat itu sudah diganggu sama mahasiswa. Ini untuk diketahui ya adik-adik mahasiswa. Waktu itu demo terus sampai itu terhambat pembangunannya. Dia orang yang ini sudah mengeluh gimana ini. Sementara mereka itu kan pembangunan target. Kalau enggak didenda dia.
Nah, terus saya sampaikan waktu itu saya sudah tanyakan ke Lemhanas, boleh kalau memang itu sudah lebih dari 5 tahun silahkan. Waktu itu gubernur juga sudah bel kepada wali kota kami, itu dilaksanakan. Dan saya beraninya karena apapun yang terjadi di wilayah itu tanggung jawab gubernur. Kalau gubernur sudah oke, menteri dalam negeri, kan itu namanya undang-undang yang dibijaksanai. Itu kalau sudah melanggar aturan berarti itu sudah kebijaksanaan. Sebagai kepala wilayah membijaksanai suatu aturan atau satu undang-undang. Jadi menteri dalam negeri pun karena dia tidak mengetahui wilayah itu, jadi dia serahkan semua kepada gubernur. Itu waktu itu. Jadi sebetulnya saya sebagai juga ya nggak usah lah bilang pejuang Kepton, salah satu ini juga yang ikut juga memperjuangkan bagaimana ini percepatan Kepton. Saya minta kepada kita semua, kita berjuang, jangan dulu melihat siapa dapat keuntungan di sini. Kita berjuang sama-sama. Kita dapat dulu. Jangan dulu kita berkelahi. Ini barang kita belum dapat, kita sudah berkelahi. Kita dapatkan dulu, baru kita berpikir. Seperti saya senang ini, kita tabrak dulu, kita dapat dulu. Ini belum sudah. Inilah, itulah aturan, inilah aturan, itulah. Kapan mimpi kita? Mudah-mudahan kita jangan mimpi sedih. Jadi insya Allah saya minta ini, saya lihat hebat-hebat. Saya kadang-kadang juga minta maaf. Yang mana Pak Petra ya? Oh ini ya? Oh, nama kadang-kadang saya nimbrung. Jadi saya bilang jangan optimis lah sebagai anak muda, sebagai pejuang pariwisata. Saya salut Pak. Terima kasih. Memang ini juga anak muda yang luar biasa. Sebetulnya waktu Pak Menteri Perhubungan datang ke Kota Bau-Bau, saya menyampaikan, Pak, saya mohon untuk Kota Bau-Bau, saya minta bandara internasional. Apa katanya? Urus pariwisatamu. Itu. Jadi memang betul Pak Petra. Jadi cuma kadang-kadang Pak Petra suka mengeluh. Pak, sudah Pak, saya berjuang aja dulu Pak, jangan dulu mengeluh. Ya itulah namanya. Tapi terima kasih Pak Petra. Saya lihat Bapak di ini foto-fotonya luar biasa dan ingin meningkatkan pariwisata di Kota Bau-Bau. Terima kasih. Dan untuk diketahui, kami masih tetap bagaimana dengan jalan kita masing-masing ya, memperjuangkan bagaimana Kepton ini bisa segera terbentuk. Ya, dengan profesi kita masing-masing ya. Jadi barangkali cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada anak muda kita, Pak Umar Samyun, yang mudah-mudahan beliau tetap memberi warna kepada Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau atas kenekatannya, seperti nekat. Ya, terima kasih Ibu Asra yang telah memberikan berbagi buat kita semua tentang bagaimana perjuangan Kepton maupun perjuangan aset ini. Sebenarnya aset ini kalau kita bicara aset itu sudah selesai. Tapi tentu saja selesainya kita perlu penjelasan dari Bapak Samsu Umar Abdul Samyun yang saya dengar kemarin Pak Samsu Umar ikut rapat di dalam rapat kedua setelah rapat di gubernuran, ada rapat kedua di Zenith Hotel. Itu Pak Umar terlibat langsung dalam rapat itu. Kira-kira penyelesaian seperti apa yang digambarkan kepada teman-teman koja-koja kita? Silakan Pak Umar. Ya, terima kasih. Namun sebelumnya saya menyambangi guru, orang tua, guru serta senior saya, Bupati senior Pak Safei, yang sebenarnya kalau diibaratkan sebuah padepokan, maha gurunya beliau, karena semua yang ada pada generasi sekarang ini katanya hanya terbelah dua kan, kalau tidak ke Pak Safei ya ke Pak Amirul, dan kita pada generasi yang sekarang ini dulu padepokannya semua kepada beliau. Jadi saya merasa terima kasih dan tersanjung sekali Pak Bupati senior sudah sering mengumpul menangkap isu dan
memformulasi dalam rangka mencari solusinya, walaupun tadi dikatakan ini sudah selesai, tapi untuk hal-hal lain saya kira masih menunggu, misalnya isu-isu dari Cape Town dan seterusnya, itu mungkin kita tetap minta semacam petunjuk, semacam advice dari senior kita, ya maha guru lah kalau saya bilang ya, karena pasca dulu itu beliau lah yang mengomandoi. Dan saya kira tidak satupun pejabat yang ada di daerah ini sampai hari ini tidak berkait dan tidak bersangkut pada beliau, dan tentu semua pengalaman dan ajaran yang diberikan kepada kita, termasuk saya sampai hari ini bisa menjabat jadi bupati, semua karena masuk pada padepokan beliau. Jadi itu sebagai pembuka. Terima kasih, dan teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dengarkan secara langsung bagaimana senior bupati kita sudah menjelaskan soal aset itu, karena kalau saya tidak salah ingat, sejak beliau menjadi bupati tahun 2001 justru Kota Bau-Bau itu masih ada dalam pelukan beliau. Hanya kalau saya tidak salah ada berapa bulan dulu, 17 hari, tapi masih ada ya. Jadi itu masih tanda tangan beliau juga, peningkatan status itu. Jadi itu yang kenapa tadi saya bilang siapapun yang berada di sini, termasuk Pak Amirul yang justru menjabat semua ada latar belakang sejarahnya, dan saya juga tahu persis bahwa kalau bukan beliau yang turun tangan, saya kira nyaris juga beliau tidak bisa. Jadi karena pada saat itu kan Pak Amirul kalah dalam voting fraksi di Golkar pada saat itu, dimenangkan Pak Umar Habibu. Entah ada apa di belakang itu, tiba-tiba justru Pak Amirul. Jadi kalau saya bilang dalam runtunannya itu, ya beliau lah semua generasi-generasi ini diturunkan. Kemudian tadi di panjang lebar dijelaskan beliau soal pendekatan aturan, dan kesimpulan yang kita dapatkan bahwa itu dua belah pihak tidak salah. Tentu seperti yang disampaikan beliau tadi, adanya aturan yang justru sangat prematur sekali, sehingga penafsirannya itu justru bisa dipahami dari dua sisi yang berbeda dan saling kemudian membenarkan diri masing-masing karenanya ada pasal-pasal itu. Tapi ya ini justru kemarin dengan datang terakhir setelah Pak Safei, lalu kemudian saya dan Pak Tamrin juga sudah menyelesaikan itu pada periodisasi, termasuk Ibu Masra juga pada periodisasi itu, bahkan ditutup bahwa seluruh penyerahan aset pemerintah Kabupaten Buton kepada Kota Bau-Bau yang berada di wilayah Kota Bau-Bau dinyatakan selesai, tinggal taman-taman aset. Nah, jadi saya bilang kalau kita mengacu pada legitimasi itu, maka sulit ini karena sudah ada legitimasi yang saling numpuk. Ketika saya sudah bikin dengan Pak Tamrin, lalu ada lagi legitimasi yang terakhir, jadi saling numpuk. Nah, pendekatan aturan itulah yang kemudian akan membawa dampak baik terhadap Kantipmas kita dan komunikasi antara dua daerah yang ada ini. Saya juga pada akhirnya diundang di dalam kesempatan itu, walaupun sebenarnya 1 minggu sebelumnya sudah ada pertemuan di sana, dan ketika itu Pak Gubernur Pak Ali Mazi mengadakan pertemuan kembali, sebenarnya sifatnya semi formal sebenarnya. Pak Ali Mazi sebagai gubernur ingin menyelesaikan persoalan ini tidak semata-mata dari pendekatan aturan saja, karena kalau itu yang dipakai maka tidak akan pernah selesai ini. Nah, oleh karena beliau berinisiatif dan saya dipanggil sebagai memberikan tambahan-tambahan masukan. Pada prinsipnya disepakati bahwa beginilah kita orang Buton ya menyelesaikan masalah dengan cara tradisi dan adat kita, sebagaimana yang digariskan di Sarapatanguna itu ya, Pemamasyaka, Popiapiara, Pemamayaka dan Puangkangkataka. Nah, itu semua kemarin terjalin di sana. Kita melepaskan formalnya lalu kemudian mengambil satu nilai
yang diselesaikan. Artinya kasih sayang yang dimaksudkan ini benar-benar terwujud di dalam cara kita menyelesaikan masalah itu. Nah, pertama disepakati bahwa secara utuh aset itu diserahkan. Jadi ini saya tidak menambah lagi ya, karena memang ada kesepakatan di dalam rapat itu. Tidak boleh lagi saya pinjam dari katanya. Nah, ini lagi-lagi yang mengalami saya selamanya itu senior nih, Bupati senior. Saya tuh ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini visi misi Kabupaten Buton itu tidak pernah dirubah. Visi misi itu bagaimana menjadikan Kabupaten Buton sebagai satu basis sebagai Kabupaten Buton berbasis bisnis dan budaya terdepan. Sebenarnya visi misi beliau, bukan saya. Saya jadi bupati itu saya pertahankan, dan 2 periode kemudian itu juga masih dilaksanakan Pak Bakri hari ini, tidak dirubah sama sekali. Karena visi misi itu memang koneksitas dan terhubung langsung baik dengan daerah dan tata nilai yang ada di Kabupaten Buton secara luas tentu. Apa tentang identitas kebutunan ini. Jadi waktu itu saya sampaikan bahwa penyerahan aset diserahkan secara utuh. Satu, hanya saja dua belah pihak saling memahami. Jangan kemudian begitu diserahkan utuh lalu tiba-tiba Pak Tamrin sebagai wali kota, mari semua, data-data semua keluar semua. Bukan, itu tidak etika namanya. Karena yang tinggal juga itu kan masyarakat di bawah, bukan masyarakat Lasalimu, Pasar Wajo dan seterusnya. Bahkan masih di tangan beliau banyak masyarakat kota yang tinggal di situ dan tidak pernah diusik. Karena itu tadi kita pemamasyaka semua. Tapi kalau pemamasyaka, piara, pemamayaka dan puangkang katakit hanya tertancap dalam satu judul saja dengan judul lain, ya ini akibatnya terbalik-balik semua. Makanya itu syarat Pratanguna mesti ditegakkan untuk memahami setiap diktum yang saling terkait itu. Jadi inti pertama sudah diserahkan secara utuh, tapi juga kemudian Pak Wali diberikan kesadaran. Pak Wali, kan Kabupaten Buton itu sudah 5 orang anaknya. Dari sampai Kota Bau-Bau anak pertama tuh, lalu menyusul anak kembar dilahirkan beliau Wakatobi sama Bombana. Tiba ke saya lagi, lahir lagi 2 anak kembar, Buton Tengah, Buton Selatan. Artinya itu apa? Dampaknya apa? Sumber pendapatan di daerah kita itu sudah berkurang. Iya dong, berkurang. Jadi dipahami juga dong. Ya, dipahami juga bahwa yang masih ada sebagai sumber-sumber pendapatan aset yang ada di sini nanti bertahap, kira-kira begitu. Dan itu disepakati. Tentang LIPO bagaimana? Tidak apa-apa. Nanti kalau kira-kira LIPO misalnya yang sudah disepakati, karena begini, dalam hukum perjanjian itu saya kira tidak ditemukan adanya satu pembatalan dari sebuah perjanjian yang ada, walaupun itu dalam transaksi jual beli. Tidak bisa memutus kontrak itu, nggak bisa. Nah, kalau revisi boleh. Nah, makanya saya bilang sama Pak Wali, tawar lagi. Kalau misalnya LIPO dan berkenan LIPO dengan Siloam, tapi ada satu yang tidak dipakai itu misalnya di penerangan yang lama, ya silakan dikasih. Cuma tata caranya pakai, karena penambahan aset dan pengurangan aset itu senantiasa diperiksa secara regulasi oleh BPK. Misalnya Kabupaten Buton sekarang ini mengeluarkan aset, menyusutkan asetnya, kan tentu akan ditanya penyusutan aset ini alasnya apa, ya, alasnya apa? Kalau ini alasnya memberikan ke sana, mana dokumennya? Karena di situ dibutuhkan seperti apa ya tadi yang dijelaskan, perlu persetujuan paripurna dewan. Jadi tidak boleh dilepas kayak begitu, dimaknai Undang-Undang 1321 itu seperti itu. Ada relevansinya, makanya setiap undang-undang kita pasti baca di apa istilahnya itu, di atasnya itu disebut apa? Nah, konsideransinya kan semua aturan yang saling terkait undang-undang itu disebutkan, karena nanti undang-undang itu terhubung dengan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dimaknai secara utuh itu. Nah, tapi oke lah, itu sudah dilepas dan kita ambil tadi mendudukan syarat Pratanguna, ya 4 diktum ini kemudian kita selesaikan. Alhamdulillah selesai. Pak Wakil, ya sudah, kalau saya juga Pak Wali bilang, saya juga tidak ngotot-ngotot sekali untuk terima itu barang-barang begitu. Loh, tapi kemarin ada tindakan, sudahlah kita lupakan itu cara-cara yang abnormal, kira-kira ingin mengeluarkan orang dari sana, dan itu bukan cara kita orang buta, ya.
Mana Pumama Siaka? Pumama Siaka kan harus berbarengan dengan Popia Piara. Popia Piara juga harus saling terkait dengan Pumama Yaka. Ya bagaimana orang kalau sudah dipermalukan kayak gitu? Artinya kita tidak lagi saling mengangkat, saling menghargai di sana. Kira-kira begitu. Tapi syukur alhamdulillah kemarin dua orang Pak Safi, Pak Tamrin dan Pak Bakri sepakat. Jadi aset yang diberikan pertama adalah aset yang sudah tidak berpenghuni lagi di situ, kira-kira gitu. Lalu dianggap seperti di kantor PDAM itu, di depannya kantor PDAM itu kan sudah kumuh sekali itu. Nah itu nanti secara ini diserahkan bertahap. Akan tetapi Pak Wali juga memahami dan seluruh pemerintahnya bahwa yang tinggal di situ masih tinggal di situ, tidak bisa serta merta dikeluarkan begitu. Ada tahapannya, mereka juga harus memberikan. Kira-kira itulah yang diambil solusinya kemarin. Tapi tutupannya bahwa aset resmi sah dan kemudian diserahkan itu. Ini juga sekaligus laporan saya buat Maha Guru ya, bahwa aset itu alhamdulillah selesai, dan karena aset ini hampir menjadi semacam sesuatu malapetaka, siapapun pemerintahnya itu pasti bentrok. Semulanya juga Pak Amirul sebenarnya aman dengan itu, aman, tapi dituntun juga ketika di tengah jalan terpecah. Siapa yang pecahin isu-isu yang ada di staf-staf ini? Saya juga sama Pak Tambun juga begitu, semulanya juga sudah aman. Begitu saya dapat masalah lari sendiri lagi. Jadi ini sudah kayak apa ini aset ini ya? Sudah kayak kutukan saja. Sudah kita akhiri dengan cara tradisi dan peradaban serta nilai-nilai yang kita junjung sebagai orang Buton yang ada di sini. Dan alhamdulillah sekarang kedua belah pihak, pemerintah dengan pemerintah selesai, dan masyarakat juga bisa kemudian terjamin Kamtipmas di Kota Bau-Bau ini. Terkait dengan saya kemarin memang itu masalah non teknis ya sebenarnya. Ya, tapi kita tidak ceritakan lagi itu karena ini sudah tuntas. Pada kesempatan ini saya malah ingin meminta masukan dari teman-teman. Sebenarnya ini dialihkan juga isunya mumpung masih ada waktu sebelum maghrib tiba. Mungkin yang serius juga kita kojak-kojakan, sebenarnya bagusnya ini Bau-Bau ini diganti saja mungkin dengan Buton, mungkin misalnya Kota Bau-Bau itu apa maknanya, apa. Saya kira itu yang lebih seru untuk kita bicarakan misalnya. Karena bukan hanya sebuah tren saja, akan tetapi nilai esensi serta histori dari Bau-Bau itu sebenarnya penggalian pendalamannya itu dari mana sehingga kata Bau-Bau itu bisa mencakupi secara keseluruhan. Artinya dari Kota Bau-Bau dari satu sudut, kalau kita bilang dimensi itu di tengahnya dari sudut utara, timur, barat ini, kok dimensinya dimensi Bau-Bau. Padahal saya ingat kita Bau-Bau itu kalau saya tidak salah dari rumahnya Lakorong itu sampai di Bonesa Ala saja Bau-Bau. Tapi sekarang sudutnya menjadi lebar, lalu kemudian menjadikan satu nama daerah yang menurut saya kata Bau itu kalau diberdirikan sendiri hampir tidak dapat maknanya. Ini baunya siapa? Kira-kira gitu. Tapi kalau kebutuhan kan identitas. Kita semua punya entitas banyak. Bolio entitasnya, Pancana entitas, Cieciap entitas, banyak sekali. Tapi semua itu bisa menyatu. Hilang kita dari hegemoni ini karena ada identitas itu, identitas kebutuhan. Ketika identitas kebutuhannya sudah dipanggil, dimanapun dia berada pasti menyebut Buton. Bukan lagi Laporo, bukan lagi Wabula, bukan lagi Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko, tapi identitas kebutuhan itu kira-kira. Jadi saya dalam benak, artinya sependek pengetahuan saya ya, kalau bentangannya dari timur Wakatobi hari ini, lalu kemudian yang dimekarkan senior bupati itu sampai dengan Bombana, ya Buton Barat dulu misalnya, kan penyebutan Buton Barat itu daerah sana dulu, tapi kemudian diambil di tengah jadi Buton Tengah, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, ya kota Buton. Jadi apa? Supaya gini, kita bisa memastikan bahwa dari 72 KDE dan disepakati 2 KDE di dalam wilayah pemerintahan ini bisa menjadi implementasi dari ex Kesultanan Buton itu. Tapi kalau hari ini kita maknai bahwa pasca integrasi dan hilangnya suap raja kebutuhan itu, yang terimplementasi itu adalah Kabupaten Buton, bukan Kota Bau-Bau. Jadi lucu kalau Kota Bau-Bau itu misalnya merayakan hari jadinya ke yang 500 tahun misalnya, lucu karena implementasi daripada
ex Kesultanan Buton itu adalah Kabupaten Buton. Nah, kalau itu dirubah identitasnya, maka kita bisa tarik mundur ke belakang sebab wilayah pemerintahnya ada di Duka dia ini. Kira-kira itu yang seru. Artinya, kalaupun ini dibuka sebagai satu wacana baru, sekaligus menutup konflik-konflik yang ada. Jadi biarkan saja dia berumut yang itu, tapi ini sudah ada isu baru yang kira-kira menjadi semangat kita. Nah, pertanyaannya, apakah undang-undangnya itu bisa? Bisa. Ya, bisa sekali. Justru kita lebih terkoneksitas langsung dengan Capton. Kenapa? Teman-teman sekalian, ini ya, kalau dibilang Capton ini ada apes-apesan. Dulu sudah disahkan, sudah. Waktu beliau di tangan beliau 5 wilayah cakupan, Muna, Bombana, Wakatobi, Bau-Bau, Kabupaten Buton sudah diketok oleh Komisi 2 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami menyatakan provinsi Buton Raya dengan ini dinyatakan Desu Palu, selesai. Tapi besoknya tiba-tiba Pak Ridwan Baik menyatakan keluar dari daerah cakupan wilayah. Lalu besoknya pula Bustan di Bombana mengatakan juga keluar dari cakupan wilayah, sehingga kita tinggal 3 wilayah itu. Nah, itulah kemudian kita berinisiatif kemudian memekarkan tengah dan selatan Buton ini untuk menuju cakupan wilayah itu. Nah, kembali kepada ide tadi, ya, di mana terhubungnya ini? Terhubung karena seluruh persyaratan administrasi dan TTBNG segala macam sudah tuntas, Pak, selesai. Bahkan di dalam urut-urutannya khusus provinsi, Capton itu yang lebih tinggi. Hanya persoalannya kalau kemudian ini disikapi, dimaknai oleh pemerintah pusat semata hanya saja mengikut tren atau undang-undang pemekaran itu masih dibisarkan, kita akan sulit masuk. Karena yang bisa masuk di sananya lex spesialis saja. Misalnya seperti Papua, karena gangguan keamanan. Nah, kita lalu cari apa? Satu, dan ini janjinya daripada pendiri bangsa ini. Kita minta pemerintah pusat untuk menghargai ex Kesultanan Buton dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghargai pemerintahan ex Kesultanan Buton yang sudah mengintegrasi dan tanpa syarat. Itu sebenarnya yang dikejar. Kalau syarat formil sudah selesai, tapi bagaimana meminta pemerintah pusat menghargai ex Kesultanan Buton dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kira-kira di situ substansinya. Jadi kalau mau didebat sama teman-teman baik di grup maupun di mana, debat itu biar terdengar di sana. Tampilkan itu, apa yang ditampilkan? Tampilkan dulu Buton sebagai utuh, sebagai sebuah negara. Lalu tampilkan juga kenapa masuk dalam dalam Negara Kesatuan ini. Kita masuk itu kan karena integrasi. Integrasi yang tanpa syarat. Kalau yang 7 di wilayah Kesultanan Jogja dulu, terakhir misalnya Goa, lalu Ternate sudah menjadi provinsi. Kenapa Buton tidak menjadi satu provinsi juga? Itu. Dan syarat itulah yang kita dijadikan lex spesialisnya, gitu kira-kira. Kalau ini pasti diberikan harga. Kenapa? Karena memang pemerintah pusat itu masih menghargai identitas-identitas kedaerahan sebagai simbol-simbol yang ada di kedaerahan. Jadi kalau mau digeser isunya ini, saya kira bagus kalau mau dibicarakan bau-bau ini baunya siapa. Kalau tidak ada baunya siapa, ayo kita jadikan Buton biar dia menjadi sebuah identitas kita secara bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berbagi pengalaman dan tentunya saja tadi sudah membahas aset dan aset. Alhamdulillah kita sudah selesai tentunya. Kemudian tadi memang cukup menarik bahwa ada nuansa kultural yang kita akan bangun di sini barangkali. Di mana tadi Pak Umar menyampaikan bahwa kenapa sih kita hari ini tidak membicarakan masalah yang paling substansial sebenarnya tentang bagaimana kemudian nilai-nilai kultur Buton itu terus menyatu. Ada satu yang menjadi permasalahan kita hari ini adalah Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau itu menggunakan nama yang tidak punya nilai kesejarahan. Oleh karenanya barangkali saya minta tanggapan dari teman-teman barangkali yang mungkin saja apa yang disampaikan oleh Pak Umar tadi sudah barangkali menjadi bola panas untuk kita tanggapi bersama bahwa Kota Bau-Bau itu tidak punya nilai kesejarahan. Dan apakah ini mungkin bisa kita dengan kesepakatan kita masyarakat Kota Bau-Bau, masyarakat kabupaten secara utuh, Kota Bau-Bau kita ganti namanya menjadi Kota Buton. Ini yang menjadi bola panas hari ini. Saya kira barangkali tanggapan dari teman-teman sangat
sangat membantu daripada kegiatan koja-koja kita ini. Siapa barangkali yang bisa mau tanggapi? Ada yang mau tanggapi? Ada muda dari generasi muda? Ya, sebelumnya barangkali saya persilakan minum kahabarungi yang kita sudah siapkan. Ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, kahabarungi ini cara pembuatannya dari zaman Kesultanan dahulu. Kahabarungi ini dibuat setelah dioseng-oseng, dia dicampur dengan madu, ya, madu yang asli dicampur, dibalut sama madu, kemudian ditanam lagi dalam tanah. Kemudian beberapa saat kemudian diambil, kemudian digiling. Makanya rasa kahabarungi itu agak sedikit manis di lidah. Ya, beda dengan kahwa-kahwa robusta yang lainnya. Oleh karena itu, sore ini kita tampilkan kahabarungi dan silakan dicicipi kahabarunginya. Jadi barangkali tadi saya sudah lemparkan satu gagasan dari Pak Umar, gagasan tentang bagaimana kemudian Kota Bau-Bau menjadi Kota Buton. Dan alhamdulillah hari ini saya ada teman dari Buton Selatan ini, Pak Hijira. Barangkali bisa memberikan tanggapan tentang apa yang dikemukakan oleh Pak Umar. Silakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas inisiatif Koja-Koja Mantale, Kopi Rongi. Yang pertama mungkin tadi mengulas, Pak Safi mengulas, kemudian Mas Asra dan Pak Umar mengulas soal aset kota. Saya kira tidak ada masalah lagi, sudah jelas bahwa tuntas. Kemudian berkembang tentang isu nama Kota Bau-Bau menjadi Kota Buton. Saya kira ini ide yang cerdas. Tetapi mungkin saya menyarankan kepada Pak Safei, kemudian Ibu Ma'asra, Pak Umar. Di sini juga ada Ketua DPR, mantan Ketua DPR Wakatobi, ada Wakil Ketua DPR Bau-Bau juga, kemudian Wakil Ketua DPR Buton. Saya menyarankan mungkin, saya kira ini tidak sulit. Tetapi langkah awal, saya menyarankan untuk mengumpul mantan-mantan pejabat supaya ada kesepahaman. Kalau mantan pejabat semua sudah sepaham bahwa Kota Bau-Bau kita rubah namanya, insya Allah akan tidak menjadi masalah, akan mulus. Artinya di sana ada Pak Hugua, Pak Tamrin, kemudian Pak Amirul, dan seterusnya. Kalau mantan-mantan pejabat yang dikumpul kemudian ditambah lagi pejabat-pejabat yang sementara menjabat, Ketua DPR, saya kira tidak ada masalah. Kenapa Irian bisa? Irian Jem jadi Papua. Kemudian Sulawesi Selatan menjadi Kota Makassar. Tidak usah kita mencontoh di luar Indonesia Timur. Kita jangan jauh-jauh, kita mencontoh dulu di Indonesia Timur. Saya kira ide ini Pak Umar, saya sangat apresiasi. Dan langkah awal, tinggal bagaimana formulasinya untuk mengumpulkan mantan pejabat dan pejabat yang masih aktif. Mungkin dengan Pak Gub. Karena kita butuh juga pencerahan atau backup dari Pak Gubernur. Kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin tidak akan sulit. Tetapi sepanjang mantan-mantan pejabat yang ada di Buton ini tidak sepakat, tidak sepaham, masih fiksi-fiksi, saya kira tidak akan mungkin terlaksana. Terutama yang sangat berkepentingan, pemerintah Kota Bau-Bau, itu langkah awalnya di situ. Karena boleh jadi, walaupun mantan-mantan pejabat bersepakat, tapi kalau pemerintah Kota Bau-Bau tidak mau merubah nama menjadi Kota Buton, saya kira akan sulit. Jadi saran saya Pak Umar, saya mengharapkan bisalah diformulasi ini. Dari koja-koja ini menjadi pembicaraan yang serius tentang Kota Bau-Bau menjadi Kota Buton. Karena memang agak tidak seiring juga Keraton Buton. Sementara nama kabupatennya atau nama kotanya Kota Bau-Bau, harusnya memang Kota Buton. Sehingga akan sinkron ketika kita membentuk sebuah provinsi yang namanya Provinsi Kepulauan Buton. Akan seiring itu. Kemudian mungkin saya tambahkan, kalau boleh jangan hanya kita bahas soal perubahan nama, tapi yang paling penting ini bagaimana merebut impian kita menjadi sebuah provinsi, yaitu Provinsi Kepton. Karena ini impian. Kalau hanya impian, tidak ada aksi, kita tidak bekerja bagaimana memuluskan rencana kita menjadi sebuah provinsi, saya kira akan sulit. Kalau kita bicara pemekaran, saya kira
tokoh-tokoh di depan kita ini dari Pak Safei dan Pak Umar, Ibu Ma'asra ini tokoh-tokoh pemekaran dari Kabupaten Buton menjadi beberapa kabupaten kota, sehingga apa yang menjadi impian kita tentunya bisa menjadi kenyataan. Memang problem hari ini adalah moratorium. Tetapi moratorium sebenarnya bukan harga mati. Tadi Pak Umar sudah menyinggung bahwa kita bicara soal negara dulu, bicara kesultanan dulu. Kita dulu gabung dengan NKRI itu harga apa? Tanpa syarat. Nah kalau hari ini kita mau membentuk sebuah provinsi, kemudian kita tidak mampu, di mana kebesaran Sultan Buton? Kita harus buktikan bahwa Kesultanan Buton itu jaya di masanya itu. Oleh karena itu saya mungkin Pak Safei, saya minta tolong difasilitasi Pak Umar, Ibu Masra, awal koja-koja kita ini meningkat. Bagaimana merangkul atau melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh pejabat yang sudah menjadi masyarakat biasa hari ini. Saya kira dari koja-koja ini kalau sudah bersepakat, mantan-mantan pejabat kita dulu ketika di Kabupaten Buton, kemudian kita rangkul pemimpin-pemimpin yang hari masih aktif, saya kira apa yang tidak bisa? Bisa. Apalagi sebuah provinsi bisa. Kalau ahlinya memang ada ahlinya di sini, ada Pak Safei dan Pak Umar ahli. Buktinya Pak Safei bisa memekarkan 2 wilayah. Kemudian Pak Umar juga begitu. Ini pengalaman-pengalaman ini mari kita apresiasi. Memang tidak mudah. Artinya apa? Bukan hanya casing. Karena perjuangan itu memang ya butuh segala-galanya. Lobby-lobby dan segala macamnya. Jadi saya juga terima kasih Pak Umar dan menyempatkan hadir di tempat ini dalam koja-koja Ibu Masra, Pak Safei, terutama tempat yang disediakan. Demikian barangkali lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hijrah dari Buton Selatan tadi. Rupanya ada gayung bersambut bahwa anggota DPR dari fraksi Golkar Pak Hijrah ya, fraksi PDIP, tapi beliau adalah Golkar di Buton Selatan, menanggapi dari jauh-jauh sana menanggapi tentang nama Kota Bau-Bau ini sebenarnya apa sih sebenarnya, karena tidak punya nilai kesejarahan sehingga kita ini lagi membentuk sebuah daerah besar yang disebut dengan Kepton. Kepton itu adalah gabungan dari semua Buton yang mana dulu adalah bekas Kesultanan Buton. Oleh karenanya barangkali ada tanggapan dari Yarona DPR juga ini ya, Yarona DPR Bapak Haji Hamuri. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesempatan yang luar biasa. Sekalipun mungkin pada saat ini kita sudah juga menjadi Yarona. Ya. Tapi sebenarnya saya sambut dari apa yang disampaikan oleh Pak Umar Samiun. Memang kita sekarang ini yang pertama itu adalah identitas. Karena kita di mana-mana itu yang ditahu hanyalah identitas Buton. Maka oleh karena itu mulai dari awal ini kita gaunkan Bau-Bau di saat itu hanya persoalan nama Bau-Bau itu hanya persoalan Bau-Bau di saat Wale itu dipenuhi dengan mayat. Maka Kobo Bari-Baria. Iya, dalam sejarah ini dikatakan begitu. Wale itu hanya pondokan-pondokan pendatang saat itu dan terjadi pergolakan yang menghabiskan nyawa. Nyawa-nyawa itu yang tidak sempat mungkin dikuburkan akhirnya Kobo jadi Bau. Kembalilah Bau-Bau. Dikembangkan oleh dari segi bahasa akhirnya menjadi Bau-Bau. Ini sepintas dari cerita. Saya kira tidak terlalu susah untuk kita mau kembalikan identitas dari Bau-Bau ke Butonan. Iya. Tidak terlalu Bau-Bau. Jadi tidak terlalu susah kalau misalnya Bau-Bau kita jadikan sebagai kota Buton. Iya. Dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini juga semua sepakat itu. Saya tidak mau kalau di luar sana disebut sebagai orang Bau-Bau. Tapi kalau saya disebut orang Buton, saya bangga saya. Begitu pula yang dari Wakatobi, dari Buteng, dari mana. Sekarang saja baru disebut itu Buteng. Tapi luar daerah tidak mau mereka sama sekali disebut. Tidak mau Buton yang terkenal. Iya. Jadi sedikit juga mungkin saya singgung sekalipun bahwa aset penyelesaian aset itu sudah selesai.
Tapi saya anggap bahwa ini persoalan adalah persoalan keberuntungan. Jadi di saat aset itu diserahkan kepada Bau-Bau itu adalah keberuntungan. Di saat Bakri mungkin bupati dan Pak Tamrin wali kota hari ini. Gencar-gencarnya Safei dengan Amirul saat itu, aset itu tidak bisa diselesaikan sama sekali. Ibu masih ingat pada saat kita banting meja di depannya Yusran Silondai? Ibu masih ingat? Ini hanya persoalan Pak Tamrin menjelaskan kondisi tapal batas daerah. Iya. Ini kita bataskan aset juga. Sampai Pak Safei turunkan pasukan, Amir turunkan pasukan, Pol PP ketemu cabut pistol, tidak jadi menembak. Ini persoalan itu. Jadi sepintas saya ceritakan sedikit. Ya Bu ya, tidak apa kan sampai ibu ini dia injak kakinya Jaliman Madi. Tahan dulu katanya Pak Amur itu mengamuk lagi. Ini. Jadi di saat itu Pak begini ceritanya. Yang pimpin rapat itu pada saat Yusran Silondai. Di saat Ali masih sementara ditahan. Semua iya 2006. Ah? Iya, sementara ditahan nonaktif. Di nonaktif. Ya sudahlah di nonaktif atau apa, tapi yang kita tahu ditahan saat itulah. Kenapa kita mau terlalu susahkan itu? Jadi saya masih ingat 2006 dipimpin oleh Yusran Silondai. Di depan itu yang duduk Yusran, Amirul sebagai kepala daerah mereka. Kemudian berjejer Hermanto, Hasan Bola, Odediki, Jaliman Madi, Jabar Hibali, semua pelaksana sekda di Kabupaten Buton dan petinggi yang ada di Sulawesi Tenggara yang hadir pada saat itu. Hanya persoalan aset. Ibu masih ada, masih hidup, bukan masih. Pak Tamrin saat itu masih kepala pertanahannya. Bukan atau iya, dimintailah kesaksiannya. Iya. Dimintailah kesaksiannya tentang permintaan, desakan permintaan pembentukan Kota Bau-Bau. Ditelepon sama Pak Saidu karena dari Dewan Otonomi Pembangunan Daerah segera untuk merangkum, lengkapi administrasi supaya terbentuk ini kota. Maka saat itu Pak Tamrin dia tidak lagi melakukan pengukuran. Hanya dari meja dia tentukan titik nol, bahwa titik nol itu berada di Tugu Alfarisi depan pelabuhan. Ditanya batasnya di mana? Dia hanya ambil Kalimati. Ambil Kalimati untuk apa ukur-ukur? Bodoh amat malam-malam mau diukur itu. Jadi begitu. Ini agak lucu. Tapi ini realita. Sampai itu Pak almarhum Amuni dia kores saya, Pak Mulia aku hargana nuku kurur kuku. Apa kan nih? Oh tidak. Jadi di saat itu Pak Tamrin itu jawaban, karena tidak ada satu penyelesaian dalam rapat itu, maka dia bercerita Pak Tamrin, saya yang tahu untuk penetapan batas-batas wilayah daerah, karena saat itu saya sementara pertanahan. Maka dia katakan sebagai saksi, termasuk itu yang masyarakat dari Laba-Laba, bahwa itu batas untuk Batauga dengan itu Kota Bau-Bau ditandai dengan Pasar Katana, 1, 2 dengan Rahantulu, Pohon Beringin, Pohon Melai ya, yang besar. Melai bukan Beringin, Melai. Melai mau itu, apa Melai Kavolio kita tidak tahu, pokoknya sudah Melai itu. Tapi namanya kata Rahantulu. Tapi karena perselisihan itu tidak ada kesepakatan, maka Pak Tamrin ambil alih bahwa yang harus kita lakukan berdasarkan undang-undang kita ambil garis alam, maka ditentukanlah Kalimati. Amirul tidak bertahan dalam tugu yang dipasang oleh Pak Ismail dulu. Di atasnya itu Kalimati. Selama datang di Kota Batauga, Kabupaten Kecamatan Batauga, ambillah itu. Pak Tamrin tidak. Yang saya tahu katanya di Kalimati. Marahlah Amirul. Oh, mengkosong semua katanya yang hadir di rapat ini. Kalau itu tidak ada tahu tapal batas seperti itu.
Ibu Masra masih ada, saksi hidup ini. Pak Tamrin juga masih ada, masih menjabat. 3 kali Amirul dia katakan bahwa omong kosong semua yang hadir, maka saya hantamkan meja. Pak, wali kota macam apa kamu tidak punya sopan santun? Tanya Ibu Masra ini. Tidak punya sopan santun bicara seperti itu. Berhenti rapat, berhenti. Ibu Masra injak kakinya Jaliman Madi. Kasih tahu lagi Pak Murid yang lagi dia mengamuk. Ini dia masih hidup ini. Sehingga pada saat itu tidak ada kelanjutan, tidak ada keputusan rapat itu. Sampai ditindaklanjuti, Pol PP Kabupaten, Pol PP Kota, angkat senjata, baku tembak. Padahal kita sama-sama Indonesia. Jadi saya kira, makanya saya anggap ini keberuntungan. Di saat Amirul begitu hebatnya, desakannya, Safei juga begitu keras mempertahankan aset, yang ditempuh saat itu win-win solution. Kita tuh di Dagri hanya dia katakan, kembalilah kepada daerahmu, atur ini daerahmu. Iya, tidak ada yang malah kita di Bekasi saat itu Pak, malah kita diberi kesempatan. Kan kita turun itu, tanyakan ini masalah PDAM di bawah Kabupaten Buton ini kan mengalir di kota. Iya. Kabupaten tidak beri sedikit pun berapa. Iya. Hasilnya tidak ada pembagian labanya, tidak ada. Yang kita dapat yang kotoran. Kita turunlah kita. Saat itu Ibu ya ada ya. Kita turun. Studi bandinglah kita di kota Bekasi. Dia katakan, itu katanya tidak apa-apa, bicarakan saya dengan kabupaten. Pak Safei saat itu saya dengar, kalau kota bersedia untuk beli, kami serahkan. Karena memang dalam ruang aturan itu ada islah, ya kan? Ada tukar guling. Bahkan kalau bisa, undang-undang menyatakan kabupaten punya hak untuk menjual ke pihak ketiga. Ada hak seperti itu. Ya, tapi kan kita tidak saat itu terpaksa ya. Karena kita pendekatan mungkin ya lebih pada kebutuhan itu, maka akhirnya dia begitu saja berjalan sampai nanti ini saya anggap keberuntungan di saat Pak Bakri jadi bupati. Coba kalau masih Pak Umar, tidak akan terjadi ini. Ultimatum tanggal 21 hari, 21 harus kosongkan. Seandainya kan masih Pak Umar tidak terjadi seperti ini. Jadi saya kira mungkin itu, tapi yang saya lebih senang mungkin kita tumbuh kembangkan binci kikuli, karena di situ ada rasa pri kemanusiaan yang dilahirkan. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Saya kira itu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Haji Hamuri yang telah memberikan kesaksian ya di zaman-zaman zaman baheula ya, di zaman pada saat Pak Safei menjabat maupun Pak Amirul Tami menjabat. Tapi walaupun demikian, masalah aset kita seperti yang dikatakan bahwa sudah selesai dengan jalan, tentunya dengan jalan Poangkang Kataka, Pomamasyaka, Popia Piara, Pomamayaka. Dan ini adalah merupakan satu nilai luhur yang harus kita tetap lestarikan dan kita amalkan untuk generasi kita selanjutnya. Bahwa nilai inilah yang kemudian terpatri di hati dan jiwa rakyat Buton itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengarkan Pak Haji Hamuri memberikan semacam kesaksian di dalam persoalan aset ini. Kita tidak akan bicarakan persoalan aset karena kita sudah bicarakan step by step tentang bagaimana Bau-Bau kemudian berubah menjadi kota Buton yang kita cita-citakan bersama sejak dahulu kala. Di mana kota Bau-Bau ini, kalau kita lihat dari nilai sejarahnya, maka kota Bau-Bau itu tidak punya nilai kesejarahan apapun. Kota Buton lah yang kemudian dianggap sebagai Buton yang seutuhnya itulah yang menjadi identitas daripada bangsa Buton itu sendiri. Barangkali Bapak Ibu sekalian masih ada yang bisa menanggapi. Oh ya, dari generasi muda kita, dari mahasiswa, tolong disebut kayak nama dan ininya, silakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Ayahanda Umar Samiun, yang saya hormati Ibu Masra selaku orang tua saya di Unidayan, yang saya hormati Pak Safei selaku tuan rumah di Resort Sunset Bau-Bau. Saya mahasiswa dari Unidayan, Fakultas Hukum. Saya juga dari Wakatobi, dari Kaledupa. Ketertarikan saya ingin cerita di dalam forum ini yang berjudul Koja-Koja yang disediakan oleh para senior-senior, yang semuanya ini adalah panutan kami generasi juga. Berbicara terkait persoalan nama Bau-Bau, saya generasi yang paling adik dari Kaledupa, tapi sedikit saya memahami bahwa gagasan untuk mengganti status nama kota Bau-Bau itu saya sangat sepakat dengan gagasannya Kakanda Pak Umar Samiun. Karena kenapa? Mindset saya pada saat usia saya SMP, kakak-kakak kami dari Kaledupa itu sering merantau di Malaysia, di Singapura, di Batam, dan di Jakarta sana. Ketika mereka membuat suatu sejarah nama besar di tanah rantau, mereka itu disebut sebagai identitas Buton. Dan saya merasakan hari ini ketika saya masuk di perguruan tinggi di Universitas Hasanuddin itu, tinggal di Bau-Bau. Secara historis saya juga merasa heran kenapa kok ini disebut sebagai Bau-Bau, hingga tidak ada titik sentral di mana kita mengenang sejarah itu. Syukur-syukur kami melihat adik-adik ini, kami adik-adik melihat bahwa ada sosok Abah, ada sosok Kakanda Umar Samiun yang senantiasa menonjolkan identitas kebutonan itu seperti apa. Bahwa perjuangan senior-senior kami, kakak kami hari ini dengan identitas itu bisa mengharumkan nama kebutonannya kita. Maka untuk garis besarnya ini akan menjadi tugas besar juga kami mahasiswa, akan menjadi catatan besar kami juga sebagai generasi, bahwa memang untuk menjadi sentral kebutonan itu atau kota Buton itu harus kita realisasikan, entah di generasi sekarang atau di adik-adik kami juga yang berikutnya nanti. Nah, terkait itu saya sambung lagi dari kenapa saya sempat tertarik untuk berbicara ini, bahwa Kaledupa juga itu adalah salah satu bingkisan atau satu pecahan dari kerajaan Buton dulu yang disebut sebagai Barata itu. Di usia saya belum terlalu masak untuk berbicara persoalan adat ataupun budaya. Mohon maaf saya belum tuntas di situ. Tapi secara historis saya sering diayun-ayun sama orang tua dengan cerita itu, bahwa memang di dalam bintang sejarah kota Bau-Bau ini sebenarnya adalah pusat untuk di mana Buton itu sebenarnya, dengan tanda keraton Buton kan. Maka di sini juga yang melandaskan untuk dasar yang kuat dalam gagasan yang muncul hari ini, bahwa memang kota Bau-Bau ini harus diganti namanya. Dan kami sebagai mahasiswa akan kampanyekan kepada seluruh penjuru dunia bahwa kota Bau-Bau harus diganti namanya menjadi bila perlu kota Buton. Mungkin itu perwakilan suara dari saya, yang mohon maaf kepada kakak-kakak saya yang paling adik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adik siapa namanya? Sumardin. Ya, luar biasa. Anak muda kita dari Universitas Dayanu Ihsanuddin. Ya, Universitas Dayanu Ihsanuddin melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, sehingga kemudian muncul gagasan itu dari Pak Samsu Umar Samiun, bahwa kota Bau-Bau kita rubah menjadi kota Buton. Ini merupakan sebuah, mungkin ini harus kita hasilkan sebuah rekomendasi dari Koja-Koja ini. Ya, rekomendasi Koja-Koja kita hari ini adalah bagaimana kota Bau-Bau kita rubah menjadi kota Buton. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari pusat peradaban Buton itu ada di kota Bau-Bau hari ini. Pusat
kebudayaan Buton itu ada di Bau-Bau hari ini. Dan semoga saja melalui koja-koja ini kita akan lahirkan satu buah rekomendasi yang akan menetapkan Kota Bau-Bau atau mengganti nama Kota Bau-Bau menjadi Kabupaten Buton. Dan masih ada rekan saya ya, Pak Bujidu, Haji Bujidu yang biasa komen banyak di WA grup kita. Silakan Pak Haji. Dan saya akan minta tanggapan dari para orang tua di situ ya. Terima kasih host terbaik untuk Kota Bau-Bau. Pertama-tama saya menaruh hormat kepada senior saya, Bupati senior dan Bupati junior, Bu Ma'asra sebagai mantan Wakil Wali Kota Bau-Bau. Izinkan saya sedikit berimajinasi tentang Bau-Bau ini. Imajinasi saya mungkin akan terjadi lost generation. Ketika berapa generasi ke depan akan hilang Buton itu di Kota Bau-Bau. Tapi syukur-syukur literatur masih disiapkan. Tetapi secara moral, secara pergerakan kebutonan kita mungkin akan hilang. Itu yang pertama. Termasuk Wakatobi, adik saya juga dari Kaledupa, tapi sudah. Nah, Wakatobi itu juga bagian nanti ke depan akan terjadi loss. Kenapa? Hari ini memang masih orang mengingat Buton, Wakatobi itu Buton. Tapi kita tidak tahu, 5 generasi ke depan mungkin Buton hilang di Wakatobi. Olehnya, apa yang disarankan Pak Umar, Bupati junior kita, ini tokoh penggerak ini, pembangunan moral kebutonan kita. Ini tanpa beliau ini kita tidak bersemangat ini. Hari ini, apa yang ditiupkan, apa yang disarankan oleh beliau, ini harus disambut. Harus, tidak boleh tidak. Kenapa? Bau-Bau ini epicentrum Buton. Epicentrumnya Buton itu ada di Bau-Bau. Kenapa kok namanya Bau-Bau? Bukan Buton. Oleh karenanya, dalam konteks kebutonan, tidak terlepas dari sebuah kekuatan yang ada pada peranata-peranata sosial yang terbangun di Buton ini. Peranata sosial begitu hebat, dibangun melingkup seluruh Kesultanan Buton. Ini pusatnya di Buton, di Bau-Bau. Tapi aneh, di era modernisasi hari ini, Buton hilang, Bau-Bau yang muncul. Oleh karenanya itu, maka saya hanya mencoba menawarkan kepada kita semua, sebelum kita bubar, mungkin barangkali ada hasil yang bisa kita sepakati untuk kita tanda tangan kalau perlu, untuk kita lahirkan Bau-Bau menjadi Kota Buton. Ini tidak boleh dia keluar bagaikan angin ini, harus memang tercatat dalam sejarah pergerakan anak muda hari ini. Selanjutnya, seperti apa yang saya katakan tadi, lost generation tadi, kita tidak terlalu banyak mengharap sebenarnya di dalam konteks kebutuhan kita ketika misalnya kita tidak robah ini. Wakatobi harus dirubah menjadi Buton Timur, tidak boleh. Wakatobi harus dirubah menjadi Buton Timur sehingga tidak akan pernah ada loss. Buton akan selalu hidup dan hidup selama dunia ini masih ada. Jangan kau puji. Selanjutnya, saya minta kepada host yang terbaik di Kota Bau-Bau hari ini. Saya salut semangat ini, mungkin kejangkit sampai Umar senior, Bupati junior ini. Tapi saya juga ikut terjangkit kebutuhan saya ini. Beliau ini yang membuat saya betul-betul bicara Buton harga mati, saya nggak ada lawan. Saya hanya titip kepada kita semua. Pertemuan ini jangan hanya sampai di sini, tetapi tetap kita gaungkan bahwa Bau-Bau ini harus diganti. Saya kira untuk sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum karena waktu ya, saya akan minta pandangan dari narasumber yang spontan juga hari ini kita tunjuk narasumber kita ini 3 orang. Ya, dari Yarona Wakil Ketua DPR juga Wakatobi juga muncul di hadapan kita bersama Bapak Ali Hasan ya. Ya, saya akan mintai pandangannya sebentar, tapi sebelumnya barangkali saya minta salah satu dari pandangan Pak Safei barangkali yang mau berikan pandangan. Ya. Jadi ini cuma saran aja ini. Yang pertama, yang hadir sore ini merupakan kekuatan awal. Buatlah satu macam proposal, ini dulu yang tanda tangan, pernyataan aspirasi. Karena ini kan dia punya prosedur, kita kumpulkan aspirasi sebanyak-banyaknya, lalu kita sampaikan kepada DPR dan kota. Nah, kita bawa rame-rame, gitu. Nah, kita desak kota supaya mengusul ke DPR. Setelah kota awal mengusul, kita desak DPR supaya menyetujui. Nah, setelah disetujui, kita antar ke Mendagri. Karena ini yang sampai di Mendagri, yang tanda tangan presiden. Ya. Mendagri yang buat dia punya rancangan peraturan pemerintah dibawa ke Sekretariat Negara. Kalau kita kawal itu, saya dulu urus pemindahan kabupaten ke Pasarwajo, itu 3 bulan aja selesai. Tapi dikawal terus, ya. Jadi ini kekuatan awal. Mari kita mulai tanda tangan. Mungkin kita sepakati bentuk tim kecil. Kalau dulu kan kota ini ada forkot dulu, yang mengumpul dukungan. Sekarang for apa sekarang? Ya. Nah, mungkin juga ini Pak Umar ini sudah biasa ini. Ya silakan. Nah silakan buat forumnya untuk menambah tanda tangan. Saya kira itu yang pertama untuk ini. Jadi saya sangat setuju ini karena supaya ada nilai kesejarahan. Karena di mana-mana tidak ada itu kerukunan bau-bau kalau di luar daerah. Yang ada itu kerukunan buton. Biar orang orang Muna itu mengaku juga orang buton. Berdarah orang bau-bau. Ya. Makanya itu saya waktu masih bupati ke Balikpapan, marah itu orang Wakatobi di sana. Kenapa Pak namanya bukan Buton Timur? Kenapa Wakatobi? Saya bilang saya ini hanya mengurus. Saya kan hanya melanjutkan. Ini aspirasi Wakatobi ya. Saya tidak bisa bikin apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Captain ini kan sudah sudah diurus sama beliau ini ya, diurus sama beliau. Hanya mungkin saya saran kepada beliau, ingatkan Sekber itu Jusmani ya. Karena begini, pada saat pembahasan di Komisi 2 atau di Depdagri ya, itu menteri tinggal tanya kepala seksinya yang menangani. Nah, coba daftar usulan yang lengkap persyaratan. Nah, dulu itu kita prosesnya kan Wakatobi Buton 9 Buton itu masih saya. Nah, tapi di keluar ampresnya kan di 2012 sudah beliau, jadi lahirnya di zaman beliau. Tapi proses kita mengejar hak inisiatif dewan itu satu persyaratan itu kita perbanyak sampai 10 kali karena hilang terus. Ya, jadi setelah ketemu Mendagri atau ketua DPR, jangan lupa selalu ke kepala sekretariat, bahkan sampai tukang ketiknya itu, yang ketik-ketik list itu ya. Karena ketika rapat di Komisi 2, dia minta list mana yang sudah selesai. Yang lengkap itu yang sering datang di situ. Bayangkan dulu dari lebih 100 tinggal 30 yang lengkap coba. Yang diminta dulu persyaratannya. Nah itu. Saya kira ini sudah berjalan bagus ini, tinggal kita tunggu PP-nya. Kalau sudah peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pembentukan daerah otonom baru itu, maka akan diurus kembali, tapi jangan lupa selalu kunjungi kepala seksi yang di Depdagri dan staf yang mengetik list itu untuk Sulawesi Tenggara itu siapa. Saya cari itu dulu. Kemudian di sekretariat Komisi 2, kepala sekretariatnya didatangi terus termasuk yang mengetik itu. Karena pada saat kurang dia jatuh kan banyak satu kamar penuh itu. Kalau bulan ini rapat, bulan depan rapat, hilang lagi tuh kan. Kurang lagi tuh berkas, tadi sudah lengkap. Nah, gitu. Itu yang kedua.
Yang ketiga, saya kira itu saja yang penting. Saya ada cerita lucu-lucu juga ini. Iya, silakan Pak, silakan. Jadi setelah konflik perbatasan dulu tahu gak? Itu tiba-tiba saya ke sana itu pohon sudah hilang. Pohon sudah hilang. Saya kembali, saya pengen kepala dinas PU. Saya tidak mau tahu itu pintu gerbang kasih hilang itu, entah kau di mana. Saya datang berikutnya sama-sama hilang, tidak ada. Saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi memang Bupati senior ini punya kesan tersendiri dalam penyelesaian aset kemarin. Ya, barang bukti itu ada dua, betul sekali, di Rahan Tulu dan di Gapura. Setelah Rahan Tulu dihilangkan oleh wali kota, kemudian Pak Bupati menghilangkan Gapura yang dianggap wali kota sebagai batas kota, dan itu adalah yang akal yang cerdas luar biasa. Ya, jadi tadi juga Pak Safei menyinggung masalah administrasi tentang pemekaran Gapton. Memang benar kalau kita melihat administrasi yang sudah dilakukan oleh Sekber hari ini, Pak, itu sudah lengkap dan semua persyaratan itu sudah masuk dalam ini. Tetapi perlu diingatkan, itu pengalaman yang kita ambil dan kita petik dari Bapak Pemekaran kita Pak Safei, bahwa administrasi itu tidak gampang karena memang harus kita pahami betul dengan yang di bawah, terutama yang memegang kendali tentang administrasi itu, yaitu juru ketik, juru tulis. Nah, itu memang penting sekali karena kapan-kapan mereka bisa menghilangkan data yang kita sudah setor. Ya, waktu di komunitas ribut itu karena ada, kemudian Pak gua pernah melontarkan sebuah ini bahwa kita punya administrasi belum masuk di Komisi 2, Pak. Sehingga itu komunitas kita waktu hari ribut. Ya, jadi kita punya grup, kemudian mulai ribut. Waktu itulah Sekber kemudian terkenal dengan nama Lajusmani. Ya, dan beliau mudah-mudahan mendengar di dalam koja-koja hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Safei itu bisa menjadi pegangan kita semua. Selanjutnya barangkali Pak Umar bisa memberikan gambaran sedikit tentang ini. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memulainya dari mana tadi? Dari Buton ini. Jadi kalau menurut saya tadi teknisnya sudah disampaikan Bupati senior, ya, bahwa memang yang namanya pemekaran kemudian ingin melakukan pergantian nama itu harusnya itu disebut dengan basarapu dari bawah ke atas gitu. Jadi yang godok di DPRD Kota Bau-Bau. Jadi kalau ini sudah terbentuk, kita masuk formalnya, di samping kemudian kita minta dukungan masyarakat, lalu kemudian kita formalitaskan, masuk minta hearing di DPRD Kota Bau-Bau. Nanti di sana kalau sudah disepakati persetujuan paripurna, dan biasanya pemerintah itu bersifat pasif terhadap itu, tinggal mengantar saja. Sama halnya dengan pemekaran. Kalau saya salah mungkin nanti diberikan petunjuk sama senior bupati ya. Ya, jadi saya kira tidak terlalu sulit itu. Ini desakan kita langsung minta ke DPRD, kan dihadirkan juga pemerintah Kota Bau di sana. Sehingga hal-hal yang berkaitan ingin dirubahnya atau ada yang kontra kenapa tidak harus dirubah, nanti ketemu di situ. Ya, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, kalau bicara tadi memang sudah terjadi grus ini. Kalau Wakatobi itu kan sebenarnya hanya singkatan nama kecamatan saja. Binongko, ya, Tomia, Kalidupa, Wanci. Kalau kita balik juga jadi Bitokawa misalnya, Binongko, Tomia, Kalidupa, Wanci. Karena itu. Tapi sebutan sebelum ada itu kita menyebutnya pulau kan. Jadi bahasa sekarang berubah. Kalau dulu bahasa pulau sudah berubah bahasa Wakatobi. Nah, yang kayak begini yang kita jaga. Pasti ada penggurusan di sana. Nah, oleh karenanya penggurusan ini kita harus satukan identitas itu, identitas kebutuhan. Karena kalau misalnya seperti ada usul gila juga dulu itu yang kemudian mendapat tantangan keras termasuk saya, ketika Pak Amirul ingin merubah dulu Keraton Buton itu menjadi Keraton Nulyo.
Nah itu, saya bilang kalau itu dirubah, maka yang memiliki itu hanya satu etnis, orang Wolio kita ini. Tapi Wakatobi sudah tidak merasa memiliki itu. Pancana sudah tidak merasa memiliki itu. Cia-cia merasa tidak memiliki itu lagi. Karena Wolio itu satu etnis dari 72 yang ada itu. Nah, itulah identitasnya. Kita jangan sampai kemudian menggerus yang itu juga. Itu kira-kira pemahaman saya di situ. Walaupun memang sudah ada misalnya bahasa Wolio sebagai bahasa pemerintahan dulu, kalau kita lihat karena itu komunikasi yang terjadi di pusat pemerintahan, maka orang-orang tua kita dimanapun, barata manapun pasti mengetahui bahasa pemerintahan itu. Saya tidak menyebutnya Wolio ya, nanti keetnisan lagi. Bahasa pemerintahan itu, bahasa persatuan itu. Nah, tapi sekarang kan sudah hilang. Sudah hilang. Di dekade yang umur sekarang anak-anak yang termasuk mulai lahir di tahun 80 ke atas itu sudah mulai tergerus, sudah tidak ada lagi. Nah, dari banyaknya ini ya termasuk nilai lah, misalnya sarap patanguna, orang sudah mulai mengenal 5 biji mangga itu misalnya daripada sarap patanguna. Nah, ini yang kita jaga juga, jangan sampai hilang. Kira-kira kayak gitu. Saya kalau sudah bicara tradisi adat pasti embarkasinya jelas gitu, harus telak, tidak bisa kira-kira belok-belok. Kemudian izin Pak Senior Bupati, masalah administrasi sebenarnya sudah selesai. 173 kabupaten kota yang diusulkan itu Pak sudah masuk di ruangan Presiden sejak masih JK untuk dibuatkan rancangan peraturan pemerintahnya. Itu 170 kabupaten kota plus provinsi pemekaran yang ada. Hanya persoalan timbul karena dari tripartit ini, dari legislatif kemudian DPD, itu pemerintah menganut mazhab moratorium. Nah, diganggu lagi dengan soal keamanan, soal kondisi keuangan negara yang itu yang buat. Nah, pada akhirnya pemerintah terjebak dengan mengalihkan sistem persiapan, Pak. Kemarin waktu saya bincang-bincang terakhir dengan teman-teman di sana, mereka terjebak dengan perubahan aturan yang tadinya pemekaran langsung secara definitif, lalu melalui rancangan persiapan. Kenapa? Karena terjadi Papua. Begitu Papua mau direalisasikan dan kita mau mengekor di situ kemarin, bingung pemerintah. Karena Papua tidak mau prepare, tidak mau persiapan, langsung definitif. Gak mau. Dia harus, karena grand desainnya itu Papua mesti disamakan dengan Kalimantan, minimal 5 provinsi. Satu pulau itu Pak. Yang sekarang kan hanya ada Papua Barat. Jadi tambah 3 minimal gitu. Hanya Papua harus definitif. Tidak mau persiapan. Nah, pemerintahnya yang terjebak, kecuali mungkin keluar lagi satu perpu dari presiden. Nah, perpu ini kan sebenarnya dari sistem ketatanegaraan tidak bisa diroyal begitu saja, akan berbahaya buat kewibawan pemerintah nanti. Nah, yang pasti dia pusing di tangannya Pak Ma'ruf Amin hari ini sebenarnya clear. Itu kenapa tadi saya meminta teman-teman terus hidupkan nilai-nilai sejarah ini, khususnya sistem kita kebetulan, supaya itu menjadi ingatan pemerintah pusat bahwa pemekaran Kepulauan Buton ini bukan hanya tren karena masih dibisahkan oleh undang-undang, akan tetapi ada yang kita inginkan di situ, bagaimana pemerintah pusat menghargai eks-Kesultanan Buton itu. Karena itu hanya satu impeach itu saja, titik celak masuk di situ yang kita bisa bongkar lebar. Kira-kira di situ maksud saya. Kalau persyaratan ini salah Pak. Kalau kemarin ribut soal Pulau Mongondo lalu ribut, tidak. Saya mengawal itu sebelum saya ditahan kemarin tahun 2017, malah saya sudah ketemu rancangan peraturannya sudah masuk. Hanya saja kan ketua tim pemekaran itu Wapres Pak. Masuk ke presiden untuk ditandatangani rancangan yang pasti 173 kabupaten termasuk provinsi itu sudah di meja presiden dalam bentuk rancangan peraturan pemerintahnya, karena sistemnya kan berubah, rancangan peraturan pemerintahnya dulu yang jadi bukan langsung undang-undang, rancangan peraturan pemerintahnya. Nah, inilah yang bingung Pak. Nah, saya dengar terakhir bahwa Papua ini mau dipaksakan secara politik, harus dipaksakan. Yang saya khawatir nanti bukan kita misalnya ya, kalau senior bupati ini yang megang jadi masih megang semacam status sosial bupati, saya kiranya BIM sabla BIM abrakadabra selesai.
mau ada aturan sana tidak bisa. Saya kira beliau ini salahnya, dan saya juga bergiliran, saya juga tahu betul di mana titik matinya itu untuk dihantam kiri kanan. Tapi bukan berarti Pagum kita tidak melakukan itu. Hanya celah orang di bawah kan hanya diberikan kepada sekber. Sementara memproses kayak begini mestinya yang punya status itu, seperti Pak Wali misalnya atau Pak Bakri yang masih punya status sebagai bupati dan wali kota. Karena kalau kita yang sudah IARO seperti ini agak susah. Kita dobrak pun itu kecuali dalam kekuatan besar ya. Tapi kalau hanya satu itu agak susah Pak. Mau ketemunya pun dari mana itu? Nah, itu tidak disebut bupatinya repot sudah, tidak disebut wali kotanya repot sudah. Tapi kalau masih punya dua status ini saya yakin bisa. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Insya Allah kita akan tetap urus dan saya tetap optimis bisa selesai itu. Yang kedua tadi, yang ketiga Pak, ini saya kembali lucu-lucu juga ya soal tapal batas. Ini repot benar Bu soal batas ini. Misalnya saja peningkatan status kemarin ya, Kota Bau-Bau ini kan hanya dua, Betombari dengan Wolio. Mestinya untuk memenuhi persyaratan cakupan itu kan Wolio sama Betombari dimekarkan menjadi dua kecamatan untuk memenuhi persyaratan cakupan. Tapi karena waktu itu Pak Umar Abibur belum sempat selesaikan, memang ada warning dari pemerintah pusat. Kalau tidak akan diturunkan kembali statusnya. Makanya Pak Saidu melepas itu yang namanya Bungi dengan Suara Wolio. Nah, masalah batas di sana yang herannya, kok Bau-Bau yang dikasih dia nggak terbatas, itu yang masalah. Jadi kita punya anak pertama ini memang sedikit-sedikit bandel. Jadi kalau tidak sedikit diingatkan agak masalah. Misalnya gini, sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini yang secara formal tapal batas di daerah timur sana, Barangka sama Kamelanta itu masuk Pak, masuk ke Bau-Bau itu, masuk sampai hari ini. Dan itu ditandatangani sudah di tapal batas yang ada. Apa yang lembaga yang menandatangani tapal batas itu apa? Apa dulu? Ya, masuk. Itu masuk. Barangka sama Kamelanta masuk. Nah, ini kan yang nakal siapa? Ada yang usulkan. Yang anehnya waktu itu pemerintah Kabupaten Buton juga, kalau saya tidak salah, Pak Kasim tidak berdaya juga menghadapi itu. Itu kalau saya tidak salah di tangan siapa nggak tahu pelaksana kemarin itu lolos itu. Panasluan ya, lolos. Termasuk tapal batas yang ada di Bombana. Bombana itu kan sebenarnya ya dia mengikuti juga kali. Tapi begitu kalau saya tidak salah Panasluan ditarik lurus sehingga nikel-nikel yang berada masuk di Kabupaten Buton seperti Ami akhirnya masuk di sana di Bombana. Padahal itu pendapatan salah satu dari Kabupaten Buton. Kira-kira begitu. Jadi induk Kabupaten Buton ini sudah melahirkan tapi anaknya bandel-bandel semua gitu. Artinya kita harus luruskan bagaimana cara meluruskan itu. Kadang kita harus keras, tapi alhamdulillah kemarin sudah selesai dibawa dengan kira-kira memahami nilai-nilai kita yang paling tinggi itu tadi. Jadi Barangka itu sama Kamelanta masuk ke Bau-Bau, padahal fisiknya di kita, dan sekarang tidak mengalami perubahan, masuk Kota Bau-Bau. Jadi kalau dilihat batas peta Kota Bau-Bau itu sampai di Barangka. Nah yang usul juga itu Pak Amirul juga. Jadi inilah ya, termasuk misalnya di Surabaya, Tanda Alam di sana kan ada dua, terowongan dengan jembatan. Nah masyarakat di sana itu terowongan batasnya bukan jembatan, karena kalau dari sini terowongan dulu baru jembatan. Tapi masuk Pak Alimazi terowongan itu dibongkar. Kata mana yang jambatan mau kan habis sudah. Akhirnya baku parang masyarakat di situ. Bagi kita tidak ada masalah, perbatasan itu antara masyarakat dengan masyarakat. Kalau mereka sepakati ya sudah jalan, kita tinggal clearkan. Nah tapi yang problem itu pertikaian antara masyarakat dengan masyarakat. Jadi kembali lagi ke Kota Bau-Bau tadi, saya yakin di mana jiwa kebutanan kita memang sudah dituntut dalam percaturan politik nasional, di mana kita tidak punya identitas sama sekali ya. Saya kira ini harus dipikirkan. Itu kita Makassar itu punya kekuatan loh Pak. Satu kekuatan Makassar yang sangat besar, mereka itu karena itu tadi, walaupun mereka dalam hegemoni yang kuat, tapi ketika bicara Bugis dan Makassarnya dimanapun mereka bersatu. Sama dengan kita, hanya kita belum mengelompokkan ini. Cia-cia kadang-kadang parsial di sini, Pancana kadang-kadang parsial, gitu juga dengan Olo parsial. Tapi ketika dipanggil kebutonannya di luar itu semua kembali bersatu.
Inilah kira-kira yang dimaknai. Saya kira itu saja ya. Kalau legalnya tadi, bismillah mari kita tanda tangan sama-sama, lalu sembari mencari dukungan, melebarkan dukungan, tapi sasarannya itu masuk supaya ada dengar pendapat dengan DPR Kota Bau-Bau. Lalu kalau bisa didesak untuk paripurna, perubahan atas nama itu baru kemudian diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi lewat paripurna pengusulan itu, saya kira begitu teman-teman sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar, tadi sudah membagi banyak hal tentang pemekaran Kepton. Namun demikian karena waktu juga yang membatasi kita, Saya tutup. Iya. Kalau bisa ada lanjutan, saya kira tetap di sini saja. Cuma jangan gratis lagi dari tuan rumah, dari donasi kita, tapi tetapnya ada di sini. Siap. Lalu kemudian Baik. kita tidak enak juga kalau gratis di sini. Iya. Oke, terima kasih Pak Yang Umar. kedua ya, kita tidak menyebut kita tidak menyebut mantan, tidak enak kalau bilang mantan ya. Kalau Kalimantan tidak apa-apa. Ya, bagusnya Yaro itu nilai. Orang tua kita maksudnya Yaro itu yang mengedepan, yang mendahului. Yaro itu begitu, yang mendahului. Bukan mantan. Kalau mantan yang benar Kalimantan, tapi jadi tidak kita memakai bahasa mantan, ya, tapi lebih mengedepankan nilai. Itulah nilai Buton yang luar biasa. Yaro itu yang mendahului sebenarnya, yang mendahului orang itu. Jadi kita bilang ya, Pemuka. Iya. Ya. Dia punya talang juga songo talang. Itu menunjukkan talang para dapat. Kira-kira begitu ya. Omnya juga lengkap. Luar biasa. Inilah kalau kita selalu berpegang pada masalah adat kita. Tapi sebelum kita tutup, Pak Ali Hasan masih sedikit saya kasih kesempatan dalam kerja-kerja kita. Ya, barangkali sedikit saja tanggapannya tentang bagaimana tentang Kota Bau-Bau dan Buton. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bupati senior, dan saya kira kalau untuk bagi saya dua-duanya ini senior ini. Senior pertama dengan senior kedua. Alhamdulillah pertemuan hari ini sangat banyak muncul ide-ide yang bagus tentang bagaimana menata gerakan ke depan untuk menggolkan bagaimana perjuangan provinsi yang memang kalau tidak salah mungkin sudah 10 tahun yang lalu, ya, 10 tahun yang lalu gagasan-gagasan untuk pembentukan provinsi Buton ini kita sudah mulai, ya, sampai mungkin kalau masih ingat Pak Umar, masih ada tanda tangan kita sebagai semua ketua-ketua DPR. Saya kira dokumen itu harus kita munculkan supaya terkesan di pusat bahwa ternyata mereka ini berjuang sudah di atas 10 tahun. Ini bukti otentik. Itu yang saya sarankan. Yang kedua, saya kira setelah kita keluar dari sini, mari kita sosialisasikan kepada teman-teman, adik-adik, tetangga apa semua, agar ini tetap bergemuruh dimanapun kita berbuat. Mudah-mudahan dimanapun kita singgah di mana-mana adalah pembahasan bagaimana provinsi Buton Raya ini kita percepat untuk dikembangkan. Saya kira dengan doa kita semua, karena sudah mau maghrib, mudah-mudahan kita duduk di sini, kita berpikir di sini, semua hasil ini demi Buton ke depan, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali terima kasih Pak Ali Hasan yang telah memberikan sedikit tanggapannya tentang Kepton, dan saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sudah membatasi kita, sebentar lagi kita akan maghrib, maka pertemuan kali ini akan kita lanjutkan tentunya di waktu yang berbeda, tapi masih di tempat yang sama atas permintaan Yarona Bupati. Tapi jangan gratis lagi. Ya, tidak gratis. Barangkali kita minta langsung, barangkali Pak Umar yang akan mempersiapkan. Boleh. Ya, boleh Pak ya. Pak Umar yang akan ini, Pak Safi menyiapkan lokasinya. Tentu di dalam pertemuan kedua nanti kita akan membuat forum, yaitu tentang bagaimana kepanitiaan daripada
pembentukan nama kota Bau-Bau dirubah menjadi kota Buton. Itu yang paling penting kemudian dan akan kita sosialisasikan kepada masyarakat kota Bau-Bau. Saya kira itu hal yang paling prinsipil untuk kita lakukan di masa yang akan datang. Dan akhirnya koja-koja kahwa rongi sore ini kita sudahi sampai di sini. Namun demikian hati nurani pasti akan merasa gelisah ketika melakukan perbuatan dosa. Dan pasti akan merasakan bahagia ketika merasakan atau melakukan kebaikan. Kecuali hatimu sudah mati, maka melakukan kejahatan pun tanpa merasa berdosa. Anas Al-Manzour. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di koja-koja berikutnya. Pak Karni.